Balik lagi sama gue di channel gue, Bill Satya. Kali ini gue seneng banget karena akhirnya gue bisa ngerilis lagi video terbaru di hari Senin. Nah, kemarin gue agak telat untuk upload video karena terlalu banyak kerjaan yang harus gue kerjain. Jadi gue telat banget ngedit videonya. Dan terima kasih banyak untuk apresiasi untuk video-video sebelumnya. Kali ini gue bakalan bahas tentang sosial media. Nah, kalian pasti tahu kan sosial media itu sekarang lagi digandrungi banget sama semua orang. Kayak kalian cari informasi di sosial media, cari orang di sosial media, terus bahkan bisa dapat kerjaan dari sosial media. Nah, gue bakal bahas hal apa aja sih yang dari sosial media, hal positif yang bisa kita ambil, dan gue akan share ke kalian beberapa tips tentang sosial media. Oke, ini adalah 5 kelebihan dari sosial media menurut gue. Yang pertama, sosial media itu tempat apresiasi secara langsung. Kenapa sih tempat apresiasi secara langsung? Karena coba kalian bayangin, misalnya kita seorang fotografer dan seorang videografer. Dulu, kalau kita punya karya yang bagus, kita agak sulit untuk show ke orang. Misalnya kita harus bikin pameran, kita harus bikin buku, tapi kan nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Nah, sekarang dengan adanya sosial media, kita lebih mudah untuk nunjukin kalau kita punya karya bagus. Sekarang kalian punya foto bagus, udah diedit, gampang, tinggal di-upload pakai hashtag. Orang jadi bisa tracking karya-karya kita kapan aja gitu. Orang bisa menikmati karya yang kita buat bisa di mana aja tanpa harus datang. Tapi menurut gue pribadi, seperti pameran, bikin buku itu masih harus tetap terus kita jaga dan kita buat. Sosial media itu bisa jadi salah satu cara untuk apresiasi secara langsung. Yang kedua, bisa jadi tempat referensi berjalan. Coba kalau kita dulu nyari referensi pasti agak susah kan tanpa adanya sosial media. Kita mesti nyari majalah, kita mesti datang ke pameran, atau misalnya kita harus nyari artikel. Nah, sekarang dengan adanya sosial media, kita dipermudah. Tinggal kayak sekarang kita misalnya punya Instagram, tinggal scroll lagi cari referensi, kita suka, kita tinggal save, atau kalau kita lagi buka Pinterest, kita bisa bikin satu mood yang kita mau. Jadi semuanya untuk mengumpulkan referensi jadi lebih mudah. Yang ketiga menurut gua sebagai tempat portofolio dan galeri berjalan. Kenapa portofolio dan galeri berjalan? Kalau menurut gua pribadi, sosial media itu bisa jadi tempat portofolio, tapi ada beberapa orang yang memang masih belum setuju tentang sosial media menjadi tempat portofolio. Tapi nggak ada salahnya kalau kita habis mengerjakan sesuatu, kita share di sosial media kita, yang nggak masalah. Bahkan sekarang pekerjaan banyak yang di-tracking, dilihat melalui sosial media. Yang keempat, sebagai tempat membangun relasi. Nah, dari sosial media kita bisa kenal banget sama banyak orang. Bahkan di sosial media juga sekarang kalau kita mau belajar sama yang lebih expert, sepertinya lebih mudah karena kita bisa berkomunikasi langsung melalui sosial media. Kalau dulu mungkin kita harus nyari orang-orang yang benar-benar expert, mungkin melakukan pendekatannya juga agak susah karena biasanya pasti kita ada di area yang berbeda dengan mereka. Gimana juga kalau misalnya kita beda kota sama orang yang memang kita pengen belajar. Nah, lewat sosial media sekarang kita gampang banget, tinggal bisa chat, bahkan bisa video call sekarang di beberapa sosial media. Jadi menurut gua sangat membantu sekali untuk membangun relasi kita di mana aja. Dan yang terakhir menurut gua sosial media itu bisa menjadi sumber informasi. Jadi sekarang kita bisa dapat informasi banyak tentang perkembangan yang lagi ada, bahkan berita kita bisa cari di sosial media. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke tips sosial media dari gue. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Nah, yang pertama itu kalau kalian punya sosial media, usahakan posting hal yang memang bersifat valuable atau edukatif buat orang lain dan informatif. Jadi, orang ketika menikmati konten yang kita buat atau yang kita share, orang bisa menikmati sesuatu yang ada isinya. Terus juga usahain kalau misalnya kita punya foto, pilihlah foto-foto yang benar-benar kita rasa best of the best dari shot yang kita punya. Yang kedua adalah lakukan kolaborasi dengan penggiat sosial media lainnya. Bisa jadi misalnya kita seorang fotografer kolaborasi dengan musisi. Misalnya kita bikin konsep atau apa. Jadi kita banyak melakukan eksperimen atau kolaborasi dengan penggiat sosial media lainnya. Yang ketiga adalah melakukan eksperimen-eksperimen baru yang memang menurut kita menarik atau bisa menjadi sesuatu yang baru.
Karena di sosial media orang-orang banyak banget yang butuh eksperimen-eksperimen yang menarik untuk ide-ide baru. Yang keempat adalah jangan lupa untuk saling mengapresiasi karya satu dengan lainnya. Karena namanya kita bikin karya, kita harus saling menghargai apa yang sudah dibuat juga oleh orang lain. Kalau misalnya kita ingin mengkritik sesuatu, mengkritiklah dengan yang membangun. Jadi orang itu akan terus membuat karyanya semakin bagus, bukan malah saling menjatuhkan. Tadi adalah beberapa tips sosial media yang bisa kalian aplikasikan dalam sosial media kalian. Jadi, semua yang ada di sini adalah menurut opini gue pribadi dan sudah gue lakukan di dalam sosial media gue. Semoga apa yang gue share ini dapat bermanfaat buat sosial media kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau gunain juga ya nggak apa-apa. Karena gue share apa yang memang sudah gue lakukan. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe di YouTube channel gue. Dan kalian boleh banget kasih ide-ide gue apa aja yang harus gue bahas lagi di YouTube channel gue. Kayaknya nextnya gue akan bikin editing kali ya. Nah, kalau kalian emang setuju, langsung aja komen di YouTube channel gue. Gue Bill Satya, terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga sukses dan selamat berkarya.